pemantauan dan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu kami berkomitmen untuk memenuhi hak masyarakat Jember dengan mendapatkan pelayanan publik yang ramah dan inklusif untuk seluruh masyarakat Jember. Termasuk di dalamnya adalah kaum lansia dan penyandang disabilitas. Karena itu bagi kami pasangan calon nomor 2 wis wayahe benahi Jember. Dan Bapak Minggu sedikit lagi, ada hak-hak masyarakat kita yang memang sesuai dengan visi misi kami adalah mengembalikan haknya masyarakat Jember. Tentunya kalau kita mengembalikan haknya masyarakat Jember, tentunya pelayanan yang prima adalah menjadi modal utama kita. Dan siapa yang akan dilayani? Seluruh masyarakat Jember yang dari kota dan sampai ke desa. Dan insya Allah dengan Wiswaya Ibni Jember, semua masyarakat akan terayomi dan makmur sejahtera dan adil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dan kemudian langsung dilanjutkan oleh paslon nomor urut 3. Waktu Anda juga 3 menit untuk memaparkan visi misi dimulai dari Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat para hadirin sekalian yang kami cintai, seluruh warga Jember, terima kasih atas dukungan dan dorongan kepada kami berdua. Dalam debat kandidat kali ini, perlu kami tekankan lagi tentang visi yang dibacakan oleh moderator dan dijawab secara berurutan bergantian oleh setiap paslon. Waktu menjawab masing-masing 1,5 menit. Ada 4 dari 5 pertanyaan yang diambil dan dijawab. Baiklah Bapak Ibu hadirin dan pemirsa, kita sudah memasuki di sesi kedua, yaitu pendalaman visi misi yang tentunya nanti akan dijawab melalui pertanyaan yang sudah dirumuskan oleh tim panelis. Sebelum nantinya kita membawa dan mengetahui bersama dari masing-masing soal yang sudah dirumuskan, kita akan kenalkan kepada Anda para tim perumus soal debat publik dari putaran kedua calon Bupati dan Wakil Bupati Jember 2020. Kami akan kenalkan kepada Anda. Yang pertama adalah Bapak Amri Gunasti STMT, Ketua SSC Universitas Muhammadiyah Jember. Kemudian yang kedua adalah Bapak Aditya Wardono SEMSI MSc PhD dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Kemudian yang ketiga adalah Bapak Agus Suratno SIP, Dewan Penasihat PWI Jember. Dan yang keempat adalah Dr. Fendi Setiawan SHMH, Fakultas Hukum Universitas Jember. Dan yang kelima adalah Bapak Ahmad Suryono SHMH dari dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember. Untuk itu Bapak Ibu dan pemirsa, sebelum kita membacakan soal yang sudah dirumuskan oleh tim panelis, kita akan undang terlebih dahulu untuk bisa kami terima dari semua soal nantinya. Untuk itu mohon berkenan kepada Ketua KPU Kabupaten Jember Bapak Muhammad Syai'in SHMH, juga kemudian berkenan untuk memberikan dari perwakilan tim panelis yaitu Bapak Amri Gunasti STMT dan juga Ibu Devi Aulia dari Bawaslu untuk bisa menyaksikan dari penyerahan yang diberikan oleh perwakilan dari tim panelis. Silakan untuk tim panelis, Bapak Amri, boleh kita di tengah? Biar lebih luas tempatnya begitu ya Bapak Ibu. Monggo silakan. Terlebih dahulu Pak Amri untuk menyerahkan, untuk diserahkan langsung dan disaksikan oleh Ibu. Dan kemudian boleh dicek terlebih dahulu. Baik, sudah. Kemudian boleh saya terima. Bapak Ibu boleh sebentar. Ini kita lihat dan pastikan kosong ya Bapak Ibu ya. Dan untuk itu mohon berkenan selanjutnya bisa dimasukkan. Dan mohon berkenan pula untuk Bapak dan Ibu sekalian kembali ke tempat. Terima kasih kami haturkan. Dan Bapak Ibu, kita awali lagi dengan tepuk tangan Anda semuanya, biar tidak terlalu tegang malam hari ini dalam debat publik putaran kedua. Nah, baik. Nah, untuk itu yang pertama, kita langsung ke paslon nomor urut 2 untuk mengambil soal. Silakan, 1, Bapak. Nantinya juga akan dijawab bergantian. Baik, terima kasih. Saya akan bawakan dan saya akan membantu untuk membacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk soal atau pertanyaannya, pelan-pelan ya Bapak Ibu, takutnya nanti robek. Baik. Pertanyaannya adalah, mohon disimak bersama Bapak Ibu, terkait tentang pelayanan publik dan kualitas aparatur pemerintah.
Sejatinya, pemerintah daerah melalui aparaturnya adalah pelayan masyarakat. Karena itu, memberikan layanan prima kepada masyarakat merupakan esensi kehadiran pemerintah daerah di tengah-tengah masyarakat. Pemerintah daerah harus memenuhi prasyarat dasar agar dapat menyuguhkan layanan prima. Prasyarat dasar itu adalah ketersediaan infrastruktur yang memadai dan sumber daya aparatur daerah yang memiliki jiwa melayani. Pertanyaannya adalah, jika saudara nantinya terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Jember, langkah dan strategi apa yang akan saudara lakukan untuk meningkatkan kualitas aparatur pemerintah daerah yang mampu memberikan layanan kepada masyarakat secara prima? Untuk itu, waktu menjawab adalah 1 menit 30 detik. Kita mulai dari paslon nomor urut 2. Silakan dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih. Untuk persoalan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, ini sebenarnya SDM daripada aparatur Pemda, ini kami yakin ini sudah mumpuni dan mampu. Tetapi persoalannya, karena kemudian penempatan yang kurang tepat, tidak sesuai dengan SOTK, dan ini menyebabkan menurunnya pelayanan karena tidak pada tempatnya. Ada satu prinsip, idza usidal amru ila ghairi ahli fandal risaah. Ketika kemudian suatu persoalan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tinggal tunggu kehancuran. Nah, di Jember yang terjadi selama ini adalah penempatan SOTK yang tidak sesuai, ya, penempatan aparatur yang tidak sesuai dengan SOTK. Karena itu, ketika jika kami akan terpilih, maka kami akan menata penempatan aparatur sesuai dengan SOTK. Karena itu niat utama kami di dalam pencalonan ini adalah mengabdikan diri untuk menjadi pelayan kepada masyarakat. Karena hakikatnya pemimpin dari suatu kaum adalah pelayan bagi mereka. Nah, jadi sebenarnya juragan kami itu ya masyarakat Jember ini. Ya, kami silakan. Serahkan pada kami. Kami akan membuat pelayanan publik di Jember menjadi cepat, mudah, dan terjangkau. Insya Allah semuanya bahagia. Baik, maaf, waktu Anda sudah habis. Kita lanjutkan untuk dijawab dari paslon nomor urut 3. Waktu Anda juga sama, 1 menit 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Bicara tentang layanan publik, maka di situ kita akan melihat bagaimana aparat kita. Sebenarnya ini menjadi program unggulan di dalam program kami, yaitu program Bandialit, birokrasi yang handal, kreatif, lulus, dan inovatif. Di sini bagaimana kita harus memberikan motivasi kepada ASN kita bagaimana bekerja. Sebenarnya pemerintah sudah menyiapkan tunjangan ASN berbasis tentang kinerja. Di sini ASN bisa mendapatkan 4-5 kali gajinya, artinya beliau bisa memprotek dirinya untuk optimal di dalam melayani masyarakat. Karena dengan itu ada punishment, ada reward, maka saya rasa hasilnya pasti akan berimbang. Kemudian kompetensi ASN harus kita tingkatkan dengan pelatihan-pelatihan agar mereka menjadi ASN yang inovatif dan kreatif. Kemudian bagaimana kita meningkatkan kompetensi ASN itu dengan menempatkan ASN sesuai dengan kompetensinya, yaitu kita harus benar-benar menempatkan secara proporsional agar masyarakat bisa terlayani secara optimal, dan pembelajaran kepada ASN kita secara menyeluruh agar kepada OPD-OPD kita, dan kita memberikan kewenangan otoritasnya secara utuh, karena kita harus mengembalikan hak mereka dan mereka juga bisa melayani secara prima. Insya Allah masyarakat ASN kita menjadi ASN yang handal, ASN yang melayani, bukan dilayani. Intinya dalam pengembangan sumber daya manusia atau ASN itu, kita harus berpegang teguh pada prinsip the right man on the right place. Baik, terima kasih Bang. Maaf, waktu Anda habis dan kemudian dilanjutkan untuk menjawab adalah paslon nomor urut 1. Waktu Anda juga sama, 1 menit 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Untuk mendapatkan pelayanan yang prima, masyarakat harus dilayani orang yang tepat. Untuk itu dari pemilihan dari inputnya sudah harus dari cara yang tepat. Rekrutmen ASN harus dimulai dengan cara integritas, tanpa pungli, tanpa sogok, dan tanpa titipan. Itu kunci utamanya. Dan setelah menjadi ASN, mereka akan melayani dengan baik ketika kebutuhan-kebutuhan mereka juga terlayani. Dalam mereka kenaikan pangkat, tidak ada suap menyuap, tidak ada pelicin, tidak ada pungli. Mereka akan bisa melayani rakyat dengan sepenuh hati. Mas Fian. Birokrasi harus berdasar pada pelayanan masyarakat. Bagaimanapun kondisinya, yang harus dinomorsatukan
adalah pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat Jember. Anda, warga Kabupaten Jember, tentu Anda sedang menyaksikan, dan inilah pertanyaan untuk kedua ya dari masing-masing pasangan calon nanti akan menjawabnya begitu. Baik, saya akan membacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pertanyaan ini terkait pemetaan dan penyelesaian persoalan daerah. Dalam memimpin daerah, setiap kepala daerah pasti akan menghadapi persoalan-persoalan daerah, baik yang berkaitan dengan investasi, perizinan, birokrasi, hubungan antar lembaga, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta permasalahan sosial. Jika persoalan ini tidak diatasi dengan cepat dan tepat, akan menjadi potensi konflik berkepanjangan dan akan mengganggu berjalannya pembangunan dan pemerintahan di daerah. Pertanyaannya, Bapak Ibu, jika saudara nantinya terpilih menjadi Bupati, Wakil Bupati Jember, langkah dan strategi apa yang saudara lakukan untuk mengatasi persoalan-persoalan daerah tersebut? Maka dari itu langsung saja untuk paslon nomor 3, waktu Anda menjawab 1 menit 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Kami ini adalah pasangan ditunggal, maka dari itu kami akan berbagi pekerjaan dan sama-sama bekerja untuk menjalankan pemerintahan ke depan. Silakan Mas Ivan, dijawab Mas Ivan. Ya, terkait penanganan permasalahan yang ada di daerah, pemerintah Kabupaten Jember ini memiliki struktur dari tingkat kabupaten hingga tingkat RT RW. Nah, disitulah kita gunakan struktur yang ada untuk pemetaan. Bagaimana kita menginventarisir permasalahan-permasalahan yang timbul di masyarakat. Dan dari permasalahan-permasalahan tersebut, kita bisa mendapatkan apa yang akan kita lakukan, tindakan apa yang kemudian harus pemerintah lakukan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Dari situlah akhirnya kata kuncinya adalah komunikasi. Komunikasi harus dibangun. Termasuk juga dari pola kepemimpinan. Pola kepemimpinan partisipatif yang melibatkan semua stakeholder yang ada, itu menjadi kata kunci yang juga menjadi harga mati yang harus dilakukan oleh pemerintah. Supaya pemerintah itu bisa memasang mata dan telinga untuk mendengarkan dan melihat serta mencari permasalahan hingga membuat solusi atau jalan keluarnya. Sehingga masyarakat ke depan bisa merasakan proses dan kinerja aparatur pemerintah, terutama yang dipegang langsung oleh baik, terima kasih. Mohon maaf waktu Anda habis dan kemudian dilanjutkan dari paslon nomor urut 1. Waktu Anda masih sama, 1 menit 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Menyelesaikan masalah daerah tentu harus dengan cara tidak membuat masalah baru. Apalagi kalau menyelesaikan masalah daerah malah timbul masalah yang lebih besar. Penyelesaian masalah harus dengan kata kuncinya 3B. Baik tujuannya, benar hukumnya, betul caranya. Ketiga-tiganya harus dipenuhi. Oleh karenanya, simpul penyelesaian kepentingan semua pihak stakeholder yang ada adalah rakyat.
Selama kepentingan rakyat ada di depan, tidak akan pernah ada jalan buntu. Selama kepentingan rakyat yang menjadi fokus penyelesaian masalah, tentu semua pihak akan bisa menerima. Selama ada dinamika, itulah kehidupan. Namun, rakyat adalah kunci utamanya. Mas Fian. Taat pada aturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang merupakan hal yang sangat penting agar tidak menimbulkan masalah yang baru. Tentunya komunikasi juga penting, tapi sinergitas antara pemerintah daerah dan juga antara pemerintahan desa, RT, RW, komunikasinya harus, informasinya semua harus sampai pada tingkat tertinggi, yaitu seorang bupati. Dan bupati saya yakin mementingkan kepentingan masyarakat yang lebih besar sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Dan tentunya kepentingan masyarakat lebih diutamakan, karena masyarakat adalah raja daripada kami yang sebagai pelayan masyarakat. Terima kasih. Kunci yang utama adalah lepaskan kepentingan tubuh sendiri. Mohon maaf dan terima kasih, waktu Anda sudah habis. Kemudian dilanjutkan 1 menit 30 detik dari paslon nomor 2 dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Untuk inovasi kami akan menerapkan konsep reinventing government untuk menumbuhkan sikap birokrat dan yang inovatif dan adaptif sehingga orientasi kita tertuju hanya untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Semangat 3E, education, entrepreneur dan environment adalah sebagai tool untuk satu kebijakan diberikan kepada siapapun aparat pemerintah untuk melayani masyarakat. Dan juga setelah kami berdiskusi dengan para UPD di daerah, maka kami ada satu program kami, yaitu Smart Village, yang akan kami berikan kepada masyarakat, di mana Smart Village itu akan memberikan satu kemudahan dan fokus menyelesaikan seluruh persoalan yang ada di desa, sehingga masyarakat akan sangat terlayani dan akan apa yang diharapkan masyarakat melayani, memberikan hak masyarakat di Kabupaten Jember akan segera terwujud. Terus. Ya, terima kasih. Jadi kami dengan ICT ingin menyampaikan, ingin membuat sistem PTSP untuk mempermudah masyarakat dan calon pemodal dalam mengurus urusan perizinan misalnya. Karena itu kami berharap, kami juga akan menerapkan sistem e-planning dan e-budgeting untuk memastikan keterlibatan masyarakat di dalam penyusunan setiap program pembangunan dan sekaligus menjamin transparansi penggunaan anggaran untuk mengantisipasi adanya korupsi. Baik, terima kasih. Boleh kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu hadirin, dan langsung saja kita ke pertanyaan ketiga yang sudah dirumuskan oleh tim panelis. Untuk itu boleh untuk paslon nomor 1 diambil satu pertanyaan, kemudian saya akan bantu untuk membacakan. Terima kasih. Dan Bapak Ibu hadirin, pemirsa, kembali ini adalah pertanyaan ketiga. Saya akan buka pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan akan saya buka terlebih dahulu dan bacakan. Yang pertama menjawab adalah nomor urut 1, paslon nomor urut 1, dan dilanjutkan dengan masing-masing paslon yang lain. Baik, terkait isu ekonomi dan problem sosial. Persoalan ekonomi seringkali memicu persoalan sosial. Dengan demikian, kebijakan pemerintah daerah yang bersinggungan dengan isu ekonomi menjadi sangat penting. Penyelesaian atas persoalan sosial yang ditimbulkan oleh persoalan ekonomi akan bergantung pada model dan orientasi kebijakan pemerintah daerah. Pertanyaannya adalah, jika saudara terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Jember, model dan orientasi kebijakan apa yang akan saudara terapkan untuk menyelesaikan persoalan sosial yang ditimbulkan oleh persoalan ekonomi? Baik, waktu Anda menjawab 1 menit 30 detik. Kita mulai dari paslon nomor urut 1. Silakan. Masalah ekonomi, masalah yang penting. Oleh karenanya, membangun ekonomi suatu daerah tidak boleh melepaskan pada masalah sosial di sekitarnya. Boleh investasi yang menarik bagi suatu daerah, tapi jangan lepaskan. Investasi itu harus juga bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya dan tidak menimbulkan polemik sosial lainnya. Oleh karenanya, yang paling tepat adalah membangun sesuai yang diinginkan masyarakat dan diperlukan masyarakat, bukan yang diinginkan bupati dan wakil bupati. Investasi yang tepat, membangun ekonomi di satu wilayah harus melihat sumber daya yang ada, manusia yang ada, alam yang ada sesuai dengan keadaannya, sehingga hal pembangunan ekonomi menjadi satu kebahagiaan bagi semua orang, bukan hanya bagi sebagian orang. Mas Fian. Dalam membangun dan menyelesaikan permasalahan ekonomi tentunya
kami ingin membangun masyarakat Jember berjiwa entrepreneur atau berjiwa berwirausaha mandiri. Kami sebagai pemerintah ingin terlibat di situ sebagai penyuplai atau menghubungkan akses perbankan atau menghubungkan dengan warga mempunyai sifat-sifat entrepreneur sehingga mereka tidak tergantung lagi pada pekerjaan mereka, tapi mereka bisa membuat usaha sendiri sehingga UMKM yang ada bisa tumbuh sehingga perekonomian mikro menjadi kunci kebangkitan ekonomi Jember dan nasional pada umumnya. Mohon maaf waktu Anda habis, terima kasih. Dan kemudian langsung kita ke paslon nomor 2 untuk menjawab. Waktu Anda juga sama, 1 menit 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Untuk menyelesaikan persoalan sosial, dampak daripada persoalan ekonomi, ini ada 2 aspek. Yang pertama, penguatan mental spiritual. Yang kedua, kebijakan ekonomi pro rakyat. Nah, penguatan mental spiritual ini adalah dengan melaksanakan ritual keagamaan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Dan ini sesuai dengan sila pertama, Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, di mana seluruh bangsa Indonesia harus berkeyakinan bahwa jika segala sesuatu ini diserahkan, kemudian ketika ada persoalan serahkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, pasti akan ada solusinya. Nah, karena itu kita berharap dengan penguatan mental ini akan teratasi seluruh persoalan. Penyelesaian ekonomi yang pro rakyat yang kami lakukan pertama, kami verifikasi semua nih masyarakat Jember yang miskin. Berapa yang miskin, pengangguran ada berapa. Setelah itu kaum duafa kita siapkan BLT untuk duafa, dan untuk pengangguran kita siapkan BLK, Balai Latihan Kerja, dan juga kita menyiapkan ketersediaan pupuk selama 1 tahun. Jadi pupuk murah dan petani bisa mendapatkan untung. Dan juga kita membuka lapangan kerja melalui konsep padat karya. Tapi yang paling penting, penyebab utama masalah di Jember ini adalah kemiskinan. Jadi hal ini kita bisa tangani dengan cara meningkatkan pendapatan minimum buruh, nelayan dan petani, memudahkan perizinan usaha dan memberikan pendampingan, dan yang paling penting terakhir menanamkan kecerdasan keuangan sejak dini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan kemudian dilanjutkan oleh paslon nomor 3. Waktu Anda juga sama, 1 menit 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Saya respon ya? Ya, silakan. Oke, untuk mengatasi masalah ekonomi yang berdampak sosial, yang di sini kita harus benar-benar mengoptimalkan potensi yang ada di daerah kita, yaitu potensi yang ada di daerah kota maupun di desa. Di desa pastinya kita tahu semuanya, pertanian adalah potensi yang paling utama, yang di situ pertanian bisa menyumbangkan 500.000 tenaga kerja. Maka di sini bagaimana kita harus menstimulus melalui APBD, rencana anggaran APBD kita ke depan. Pertanian harus benar-benar kita optimalkan di dalam penyelesaiannya. Seperti penyelesaian pupuk, penyelesaian harga, dan lain macam sebagainya. Kemudian ada potensi lainnya, potensi wisata yang ada di wilayah kita, yang benar-benar harus kita konsep. Baik kita konsep jangka pendek, menengah, dan panjang. Untuk di kota, kita sudah banyak investasi yang ada. Ada mall, ada supermarket, ada minimarket, kemudian ada hotel, yang di sini wajib menggunakan produk-produk UMKM kita. Apabila produk UMKM kita benar-benar diimplementasikan, diterapkan, diserap oleh investor-investor tersebut, maka saya yakin UMKM akan berdaya dan ekonomi akan bangkit dan ekonomi akan bergeliat. Yang di sini kita semua tahu bahwasanya apabila ekonomi itu mampu, ekonomi bergairah dan ekonomi bergerak, saya yakin kita masyarakat akan berdaya dan pasti permasalahan sosial akan teratasi. Ya, seperti itu. Waktu Anda masih tersisa, dioptimalkan kembali. Cukup? Baik, kita berhentikan waktunya. Bapak Ibu hadirin, boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Dan kita sudah memasuki di pertanyaan keempat ya Bapak Ibu. Dan tentunya tadi saat kita di segmen pertama, jeda pariwara, kita sudah mengundi siapakah yang nantinya akan menjawab pertama ya. Baik, ini langsung saya bacakan begitu Bapak Ibu. Kemudian nanti yang akan menjawab selanjutnya adalah nomor urut 2 dan selanjutnya adalah nomor urut 3 sesuai undian yang tadi sudah kita laksanakan dan disaksikan oleh Bapak Ibu yang ada di studio CTV Surabaya. Baik, Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan juga kembali membacakan, dan ini adalah pertanyaan keempat yang dirumuskan oleh tim panelis. Bapak Ibu, mohon perhatian, ini adalah terkait pelayanan publik dan teknologi informasi dan komunikasi.
Perkembangan dan kemajuan masyarakat menuntut peningkatan pelayanan yang cepat, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Bersamaan dengan itu, teknologi informasi dan komunikasi juga mengalami kemajuan pesat yang sekarang memasuki era industri 4.0. Dengan demikian, pemerintah daerah harus merespon kedua fenomena tersebut. Pertanyaannya adalah, jika saudara nantinya terpilih menjadi Bupati, Wakil Bupati Jember, inovasi, program, dan strategi apa yang akan saudara terapkan terkait dengan teknologi tersebut untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik di Kabupaten Jember? Baik, kita akan mulai dari paslon nomor urut 1. Waktu Anda masih sama 1 menit 30 detik, dimulai dari Anda berbicara. Menggunakan teknologi informasi adalah satu keharusan, menyesuaikan dengan tantangan dan perubahan zaman. Oleh karenanya, Jember telah memulainya. Jember memulai dengan program Smart City Jember 1 Data. Data menjadi kunci sukses seluruh program. Oleh karenanya, data harus bisa digunakan oleh seluruh lintas, seluruh kebutuhan program mengacu pada 1 data. Layanan-layanan dibuat sedemikian juga online. Seperti sekarang, sudah ada beberapa kelurahan yang melayani pengajuan surat-surat. Ada 19 macam surat yang kini sudah bisa dilayani online, yang ke depan akan kita sesuaikan. Seluruh desa akan bisa melayani surat menyurat secara online. Teknologi adalah kunci kecepatan pelayanan. Mas Fian. Salah satu cara mengatasi adanya antrian yang cukup panjang dan cara mengatasi adanya pungli adalah kita harus memakai sistem revolusi industri 4.0, yaitu secara digitalisasi online. Konkretnya, kita siapkan entry data layanan desa kelurahan secara online. 1. Yang kedua, kita siapkan 1 kecamatan, 1 anjungan dukcapil mandiri. Dan tentunya sampai di bidang pendidikan pun kita siapkan 1 RW, 1 taman belajar online. Sehingga semua bisa teratasi walaupun di masa pandemi. Kita hebat karena untuk rakyat. Baik, waktu Anda masih tersisa. Terima kasih. Dan kemudian dilanjutkan di paslon nomor urut 2. Waktu Anda juga sama, 1 menit 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Era industri 4.0 ini adalah satu hal yang mutlak harus kita lakukan. Kenapa? Di kondisi seperti ini, persaingan sangat ketat. Tentunya masyarakat Jember itu akan siap untuk menerima teknologi yang baru tersebut. Sistem dan cara yang harus kita lakukan adalah kita harus mengkombinasikan seluruh kekuatan sumber daya manusia yang ada di Jember, di mana ada pada perguruan tinggi yang ada. Kita akan ajak mereka dengan semangat sinergi, kolaborasi, dan akselerasi. Tentunya dengan akselerasi ini akan membuat kita akan maju melesat, akan melalui kabupaten-kabupaten lain yang telah lama meninggalkan kita. Tentunya dengan cara dengan era industri 4.0 ini akan lebih mudah melayani masyarakat, transparansi terbuka, dan masyarakat akan merasa terlayani dengan mudah dan sangat puas melakukan hal tersebut. Terus menerus. Terima kasih. Serahkan kepada kami. Nah, maka kami akan berkomitmen memberikan otonomi kepada OPD di dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing, sehingga akan tercipta pelayanan yang sempurna kepada masyarakat sekaligus dan pada gilirannya nanti akan menjadi kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Jember. Terima kasih. Baik, terima kasih. Waktu Anda masih ada? Cukup? Cukup. Baik, terima kasih. Dan kemudian kita lanjutkan di paslon nomor urut 3. Waktu Anda juga sama, 1 menit 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Ya, silakan. Oke, saya akan jawab, Pak Bupati. Ya, kita kan sudah berbagi tadi. Oke. Jadi teknologi komunikasi dan informasi itu dilahirkan untuk memberikan kemudahan. Nah, kata kuncinya adalah kemudahan. Di sini teknologi informasi dan komunikasi itu sekarang sudah memberikan kemudahan-kemudahan untuk menjawab tantangan yang ada, terutama dalam hal pelayanan publik yang ada di Kabupaten Jember. Bagaimana kita bisa memaksimalkan teknologi informasi itu yang sekarang sudah ada untuk memudahkan pelayanan dan mendekatkan pelayanan tersebut hingga ke level desa, tidak hanya di kecamatan, seperti
di program kami, di misi kami untuk mengurus model KTP saja, kita akan bisa memberikan layanan di kantor desa, dan itu bisa mendekatkan pelayanan tersebut ke masyarakat, dan ini bisa menjadi nilai jual dari kebijakan-kebijakan yang pro terhadap masyarakat dan kebijakan yang bisa memudahkan masyarakat. Oleh karena itulah kita sebagai generasi muda, apalagi kita sebagai calon pemimpin, kita harus benar-benar melek teknologi dan melek komunikasi. Ini adalah harga mati yang harus kita lakukan. Apalagi pemuda di sini tidak boleh gaptek, dan pemuda harus bisa memberikan jaminan. Waktu Anda habis, dan terima kasih. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu hadirin untuk masing-masing pasangan calon yang sudah menjawab 4 pertanyaan dari tim panelis. Dan untuk itu, segmen selanjutnya kita akan menyaksikan bagaimana dari masing-masing pasangan calon ini melakukan debat terbuka antar pasangan calon. Untuk itu, Bapak Ibu dan pemirsa, kita akan kembali usai jeda pariwara. Menit. Baik pemirsa, terima kasih Anda kembali bersama kami di debat publik putaran kedua pemilihan calon bupati dan wakil bupati Jember 2020. Langsung saja di segmen ini kami juga kembali mengajak Anda untuk menyaksikan debat terbuka dari pasangan calon. Kita awali langsung saja dari paslon 1 bertanya kepada paslon 2 dan kemudian dijawab, dan kemudian ditanggapi dan dijawab kembali. Untuk itu langsung saja untuk paslon 1 bertanya kepada paslon 2 dengan waktu durasinya adalah 1 menit 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Menurut kami, persoalan perumahan yang sangat krusial dan layak menjadi prioritas adalah perbaikan rumah tidak layak huni bagi warga miskin. Oleh karenanya, beberapa tahun kemarin kami menyelesaikan hampir 7.000 rumah renovasi, 7.000 renovasi rumah tidak layak huni milik warga miskin. Dan ke depan kami akan selesaikan 50.000 renovasi rumah tidak layak huni. Apakah saudara setuju dan mendukung program kerja kami untuk warga miskin ini? Dan apakah saudara setuju bahwa renovasi rumah tidak layak huni bagi warga miskin tersebut memang semestinya menjadi prioritas? Waktu Anda masih tersisa, bisa dioptimalkan kembali? Cukup. Cukup? Baik, kita berhentikan waktunya. Kita langsung ke paslon 2 untuk menjawab. Jember tempatnya orang miskin, dan Jember tempatnya banyak sekali pengangguran. Tentunya kami yang pertama harus kami lakukan memverifikasi dulu siapa yang berhak mereka dapat bantuan-bantuan tersebut. Jadi tidak sampai salah sasaran. Tentunya yang namanya bantuan terhadap orang miskin, pengangguran, keberhasilan dari petani, nelayan, ini adalah kewajiban kita semua. Sesuai dengan slogan kami, Wiswayai Benih Jember. Itu arti kata Wiswayai dari Jember adalah mengembalikan haknya masyarakat Jember. Namun bukan dikembalikan secara sederhana saja, namun perlu kita sebagai pemerintah harus melakukan verifikasi agar tepat sasaran. Dan itu akan kami lakukan agar mereka mendapatkan hak-haknya. Gus, monggo Gus. Ya. Jadi persoalan untuk kemiskinan di Kabupaten Jember ini kita harus mencari akar permasalahannya. Bagaimana justru untuk mengentas kemiskinan. Jadi tidak hanya sekedar untuk merenovasi rumah tidak layak huni, tetapi membiarkan kemiskinan itu tetap dialami oleh mereka. Tapi bagaimana kita untuk bisa meningkatkan ekonomi masyarakat miskin dengan berbagai inovasi yang akan kita kembangkan nanti pada saat kita akan lanjutkan, kemudian kita akan penuhi apa menjadi kebutuhan masyarakat. Jadi, akselerasi, ya, Gus, itu adalah satu konsep kita untuk mempercepat kuantitas. Jumlahnya terserah kita, memang sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau memang kita cukup, dana kita cukup, sistem kita punya, dan kita bantuan ada dari APBD maupun dari APBD provinsi maupun dari PBN. Tidak salahnya kita, setelah kita lakukan verifikasi, kita akan berikan kepada masyarakat miskin kita, pengangguran kita semuanya, agar mereka betul-betul mendapatkan rumah yang layak secara cepat. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih. Waktu Anda masih tersisa. Cukup? Cukup. Baik, kita berhentikan waktunya dan pas habis kemudian ditanggapi kembali oleh paslon 1 menit 30 detik waktu Anda untuk menanggapi dimulai dari Anda berbicara. Kebahagiaan itu ada tingkatannya. Ada yang paling minim, ada yang maksimal.
Kebahagiaan minimal itu kalau misalnya kita punya program didukung Pak Hendy, Gus Firjon, ya itu kebahagiaan personal. Tapi kebahagiaan yang maksimal kalau kita punya program untuk masyarakat lalu didukung luas oleh banyak pihak, didukung Pak Hendy dan Gus Firjon, lalu kita melihat kebahagiaan masyarakat akibat keputusan program kerja kita, itulah kebahagiaan yang sejatinya. Dan Pak Hendy, saya perlu tegaskan bahwa ini bukan bagi-bagi program. Rumah tidak layak huni itu ada kriterianya. Kita tidak bisa pilih-pilih karena jelas lantainya tanah, dindingnya gedek, dan itu semua orang bisa lihat. Tidak orang bisa menafikan. Dan tanahnya harus milik sendiri, bukan sewa. Dan dia harus penduduk Jember karena yang kita gunakan adalah APBD Kabupaten Jember. Mas Fian? Dalam membuat program tentunya kita harus berdasarkan data. Dan setelah kita terjunkan tim ke lapangan untuk menilai mana yang layak dapat bantuan dan tidak layak, pasti sudah ada langkah yang konkret. Dan tentunya atas dasar verifikasi itulah kita langsung berikan bantuan sesuai dengan budget dan alokasi berapa yang kita inginkan. Harapan saya, program yang baik harus didukung. Saya yakin program Paslon 2, Paslon 3 pun baik juga kami dukung. Mohon maaf, waktu Anda habis. Terima kasih. Kemudian langsung dijawab kembali oleh Paslon 2. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih. Jadi saya kira kriteria tentang miskin ini perlu untuk direvisi, untuk direview. Jadi tidak mesti orang yang kemudian rumahnya berlantaikan tanah, kemudian dindingnya dari bambu, ini mesti miskin, enggak. Kadang ada orang seperti itu, tapi punya lahan sawah banyak, punya banyak. Nah, apakah orang seperti ini kemudian sebenarnya dia mampu? Nah, apakah kemudian ini tepat sasaran? Karena itu kriteria atau definisi daripada miskin ini perlu untuk disempurnakan kembali. Tidak hanya melihat dari si fisik saja bahwa orang yang rumahnya berlantaikan tanah ini adalah orang yang miskin, tapi dia tidak melihat bagaimana pendapatan dia, baik melalui ternak atau yang lainnya. Ini saya kira perlu untuk mendapatkan perhatian sehingga program itu betul-betul tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Nah, sebaliknya ada orang yang kemudian memiliki rumah yang bagus, tetapi dia tidak mendapatkan penghasilan yang layak. Monggo, Pak Jendi tambah. Kami sesuai dengan slogan kami swayai dan kami yakinkan kepada masyarakat Jember, Hendy dan Gus Firjon, Haji Hendy dan Gus Firjon pasti akan melayani itu semuanya. Dan saya yakinkan kemiskinan di Jember dengan secepatnya akan kami entaskan karena itu sasaran target utama kami. Terima kasih. Terima kasih. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk pertanyaan yang sudah dijawab dan ditanggapi, dan kemudian langsung saja untuk Paslon 1 bertanya kepada Paslon 3, dan waktu Anda untuk bertanya adalah 1 menit 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Salam hormat saya untuk Paslon nomor 3. Mohon maaf sebelumnya saya dikasih kesempatan bertanya, saya tanya. Sesama anak muda tentunya kita memiliki idealisme yang sama dan semangat yang sama. Yang ingin kami tanyakan adalah kami ingin bercerita dulu sebentar bahwa di program awal kami dalam pemerintahan Ibu Faida tentunya ada program yang menurut orang Jember itu hal yang mustahil. Tetapi lama-kelamaan hal itu sangat membantu masyarakat, yaitu ambulan desa. Sudah ada 248 ambulan desa yang hadir di masyarakat dan sangat efektif dalam menangani pasien yang cukup sakit. Apalagi dalam masa pandemi ini sangat diperlukan. Tentunya harapan kami dengan adanya ambulan desa ini, apapun problem-problem yang terkait sama orang sakit bisa cepat tertangani. Tentunya juga kemarin itu banyak yang, ambulan desa ini kayak tidak mungkin, tapi sangat membantu masyarakat. Apakah setuju dengan program kami? Itu saja yang kami bisa tanyakan. Terima kasih. Baik, cukup pertanyaannya. Kita perhatikan waktunya dan langsung saja dijawab oleh Paslon 3. Waktu Anda menjawab adalah 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Ya, fungsi ambulan itu sendiri wajib kita pertanyakan apakah itu benar-benar solusi untuk masyarakat Jember bagaimana tentang kesehatan. Sedangkan sebenarnya masyarakat itu setiap sakit tidak harus langsung ke rumah sakit dibawa pakai ambulan.
kita masih memiliki puskesmas serta pustu-pustu yang di sini fungsinya akan menjadi solusi. Apabila orang sakit, kita bawa cukup ke puskesmas, tidak perlu dimasukkan dalam ambulan dibawa ke rumah sakit. Karena kalau langsung dibawa ke rumah yang tadinya cuma sakit demam, sakit gigi, sakit kepala, ini malah akan berakibat fatal karena di sini ada psikis yang tertekan. Mungkin saya ini kena sakit apa, apalagi di masa pandemi seperti ini, ambulan bukan solusi, malah menjadi hantu buat masyarakat sebenarnya. Maka di sini fungsi ambulan itu harus benar-benar kita pertanyakan apakah itu untuk melayani masyarakat secara betul. Karena saya dengar di sini ambulan malah ada biayanya untuk berjalan ke rumah sakitnya. Maka di sini saya berharap puskesmas lah yang menjadi solusi untuk kesehatan. Silakan Mas Ivan. Ya, yang jelas program ambulan itu memang mungkin niatnya baik, tapi pada kenyataannya prosesnya, fungsi controlling dari pemerintah yang ada sekarang tidak berjalan maksimal, sehingga ambulan tersebut bisa sekarang saat ini pada realita yang ada di lapangan malah dibisniskan oleh oknum-oknum tertentu. Dan keberadaan ambulan itu sebenarnya bisa menjadi skala prioritas yang bukan prioritas utama. Karena yang harus kita utamakan adalah bagaimana kita mendekatkan pelayanan kesehatan ke masyarakat, memberikan kemudahan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, sehingga masyarakat yang memang sakit itu tidak harus sekonyong-konyong harus dibawa ke kabupaten, di kota, di rumah sakit yang ada di kota. Karena apa? Di sini masyarakat kalau dibawa ke kota pasti ada tambahan biaya di sana. Tapi kalau dirawat di... Baik, mohon maaf waktu Anda habis dan kemudian silakan ditanggapi Paslon 1, waktu Anda adalah 1. Ambulan itu disediakan karena memang transportasi medis itu berbeda dengan transportasi umum. Bukan satu hal yang aneh kalau orang itu emergensi masih menunggu kendaraan. Orang kaya pun tidak standby 24 jam supirnya. Orang melahirkan walaupun punya 3 mobil, supirnya tidak standby 24 jam. Dan kami tegaskan, kami pasang gambar Faida Mukid itu untuk menegaskan, karena udah dikenal Faida itu anti pungli, nggak ada yang membayar. Ada Kiai Mukid, ini karena layanannya, ini wakilnya Kiai, halal. Itu ada gambar kami, bukan karena kampanye, itu tandanya layanan ambulannya gratis dan halal. Dan kami bisa pastikan, layanan itu memang tidak berbayar. Kalau ada yang berbayar, tolong laporkan pada kami. Karena kami sudah mengumumkan pada semua pihak, bukan untuk membawa ke kota, tetapi untuk membawa layanan yang terdekat. Pustu itu adalah layanan yang terdekat. Dari rumah ke pustu, itu pun perlu transportasi. Dan ambulan itu untuk mendekatkan pelayanan. Golden period tidak bisa kembali. Masa emas pelayanan dalam emergensi tidak bisa kembali. Nyawa orang tidak bisa kembali. Itulah program kami untuk masyarakat. Mas Fian. Kalau urusan kesehatan tidak ada unsur kaya miskin. Yang tercepat ditangani itu yang bisa diselamatkan. Golden period dan hal yang penting dalam ambulan ada Mohon maaf, waktu habis. Terima kasih dan langsung dijawab kembali oleh Paslon 3. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Yang jelas di sini kami berdasarkan fakta di lapangan, tapi di situ apabila itu dari salah satu oknum silakan di cross check. Yang jelas kita akan meningkatkan pelayanan puskesmas kita. Kita akan memberikan pelayanan puskesmas kita secara optimal, baik petugas medisnya maupun alat medisnya, agar tidak melulu semua masyarakat yang sakit itu dibawa ambulan. Kalau cuma dekat puskesmasnya, ngapain pakai ambulan? Dan yang jelas tadi ada program Satu Desa Satu Bus. Ini yang saya bayangkan itu bagaimana parkirnya ya, kalau itu ada di Silo, kemudian ada di mana tuh? Di tempat yang wilayahnya itu pegunungan, dan itu kadang jalan-jalannya masih sempit. Dan ini kalau emang infrastruktur sudah benar-benar terimplementasikan dengan baik, itu pun masih saya rasa mungkin bis yang seperti apa yang bisa masuk di desa-desa. Yang jelas itu daripada menghambur-hamburkan uang rakyat, lebih baik kita gunakan secara optimal di bidang yang lainnya. Silakan Mas Ivan. Ya, jadi kalau saya amati program dari Ibu Faida dan Mas Fian itu sebenarnya menarik ya. Tapi menurut saya secara pribadi itu terlalu imajiner gitu loh. Disiapkan akan menyiapkan 1 bus 1 desa. Yang 1 ambulan 1 desa aja mengalami masalah.
ada ekses di situ. Apalagi nanti menyediakan satu desa satu bus. Ambulan aja itu sekarang kan lebih banyak memobilisasi pasien dari desa ke kota. Dan untuk mencari parkir aja di rumah sakit umum daerah susah. Mohon maaf, waktu habis. Terima kasih. Sekali lagi boleh kita berikan tepuk tangan, Bapak. Pemirsa, Anda masih bersama kami di debat publik putaran kedua pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Jember 2020. Dan langsung saja kita di segmen keempat ini melanjutkan debat terbuka antar pasangan calon. Dan langsung saja kita awali dari pasangan calon nomor urut 2 bertanya kepada paslon nomor urut 3. Disilakan. Terima kasih bahwa debat sesi kedua ini bertemakan meningkatkan pelayanan publik dan menyelesaikan persoalan daerah. Anda sebagai calon pembina pelayanan publik di Kabupaten Jember, kira-kira hak pelayanan apa saja yang akan Anda berikan kepada masyarakat Jember yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku? Kami persilakan. Cukup? Waktu Anda? Baik, kita berhentikan terlebih dahulu. Dilanjutkan langsung di job nomor urut 3. Oke, terima kasih waktunya. Pelayanan terhadap masyarakat merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Di sini yang menjadi panglima tertinggi di daerah adalah bupati dan wakil bupati untuk melakukan controlling dan membuat sistem pelayanan yang memang memudahkan dan mendekatkan terhadap masyarakat. Sehingga apa? Masyarakat bisa terlayani dengan maksimal. Jadi terkait tadi pertanyaan yang seperti apa pelayanan yang akan dilakukan oleh kita, oleh calon pemimpin dari pasangan nomor 3 ini, yaitu yang pertama, kita tetap menerapkan teknologi informasi untuk mempermudah pelayanan, mempercepat pelayanan, dan mendekatkan pelayanan di masyarakat. Sehingga masyarakat bisa merasakan apa yang dilakukan oleh pemerintah sebagai sebagai pelayan publik. Mungkin bisa dilanjutkan oleh sahabat saya. Salah satu program kerja kami yaitu program JSG, Jember Service Center Government. Kita akan ciptakan Jember Service Center, yaitu yang tersentralisasi melalui izin usaha IMP itu juga akan dipermudah. Kemudian kita akan membuat aplikasi layanan yang berbasis tentang era digitalisasi atau 4.0 tentang pengaduan publik yang di sini bisa 24 jam nanti. E-government atau padat pelayanan publik wajib nanti kita tingkatkan untuk menampung aspirasi masyarakat. Kemudian kita akan membuka akses informasi publik untuk masyarakat, baik tentang APBD, Perda, Perbud, dan lain macam sebagainya. Karena kami di sini, layanan publik kami adalah layanan, kita harus melayani, bukan dilayani, dan kita akan mempermudah semuanya. Waktu Anda masih tersisa? Cukup? Ya. Baik, terima kasih. Kita berhentikan terlebih dahulu dan langsung dilanjutkan untuk ditanggapi paslon nomor 2. Baik. Kemudian yang ingin saya tanyakan berikutnya dari penjelasan panjenengan semuanya tadi adalah penjelasan yang baik, ya. Menurut Anda, kira-kira hak-hak pelayanan yang Anda sebutkan tadi itu sudah terpenuhi enggak pada 5 tahun terakhir ini? Terima kasih. Cukup? Cukup ya, baik. Tunggu dulu, sudah cukup. Kemudian langsung saja dijawab kembali oleh paslon 3. Yang jelas di sini kita sama-sama pelaku atau masyarakat di Jember. Mungkin Pak Hendy